Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham inna Allah kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Ikhwanuddin jamaah Masjid Al-Muwahhidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian kita pembahasan kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Dan pada malam hari ini kita akan menyelesaikan dalil-dalil yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah ta'ala dalam bab barang siapa yang mengingkari sesuatu dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dia merupakan dalil yang keempat. Berkata penulis rahimahullah, walamma sami'at Quraisy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru rahmana ankaru dhalik fa anzalallahu fihim wa hum yakfuruna birrahman ar-ra'd. Berkata Syekh rahimahullah ta'ala menyebutkan dalil yang lain dalam masalah pengingkaran terhadap nama dan sifat Allah, yaitu tatkala orang-orang Quraisy mendengar perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan Ar-Rahman, beliau menyebutkan nama Allah Ar-Rahman, maka orang-orang Quraisy mengingkari hal tersebut. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang mereka, orang-orang yang mengingkari nama Allah Ar-Rahman, wa hum yakfuruna bir-Rahman, dan mereka mengingkari Ar-Rahman. Demikian dalam penggalan ayat ke-30 dari surah Ar-Ra'd, di mana ayatnya secara utuh berbunyi, kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha litatluwa alaihim alladhi awhayna ilayka wa hum yakfuruna birrahman bal huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Akan datang nanti keterangan riwayat yang lain dari riwayat ini. Baik, dalam dalil yang disebutkan oleh Syekh, dalil yang keempat, disebutkan tentang pengingkaran orang-orang Quraisy ketika mereka mendengar baginda Nabi menyebut nama Allah Ar-Rahman. Kemudian diturunkan ayat ke-30 surah Ar-Ra'd, pengingkaran terhadap mereka. Jadi ini tentang sebab turunnya ayat. Tentu saja sebab turunnya ayat, kata para ulama, jika diriwayatkan dari sahabat dengan riwayat yang sahih, tentu saja dari perkara yang membantu memahami sebuah ayat. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Muqaddimah Ushul Tafsir, kata beliau, ma'rifatu sababi nuzul ayat tu'inu ala ma'rifatil ayat. Mengetahui sebab turunnya ayat
membantu kita memahami ayat tersebut. Ya, hanya saja di sini riwayat yang disebutkan dari sebab turunnya ayat ke-30 surah Al-Qad ini sanadnya lemah dan diriwayatkan dalam bentuk mursal, yaitu dari hadis Mujahid. Diriwayatkan dari hadis Mujahid bahwa lalu beliau menyebutkan sebab turunnya ayat. Ya. Bisa dilihat di sini misalnya dalam takhrij terhadap Kitab Tauhid. Ya. Dikeluarkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dengan sanadnya, kata beliau, haddatsana Bishr qala haddatsana Yazid qala haddatsana Sa'id an Qatadah qawluhu wa hum yaquluna bir-Rahman dzukira lana anna Nabi Allah zaman al-Hudaybiyah hina salaha Quraisy kataba, dan dibawakan bahwa disebutkan dengan sanadnya dari Ibnu Jarir At-Tabari sampai kepada Qatadah Ibnu Du'amah As-Sadusi tentang firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat ke-30. Kata Syekh, disebutkan kepada kita dari Nabiullah pada zaman Hudaybiyah, ketika Rasulullah berdamai dengan orang-orang kafir Quraisy, maka dituliskanlah hada ma salaha alaihi Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah poin-poin yang berdamai dengannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang Quraisy. Jadi betul-betul perdamaian. Ya. Nah, ketika dituliskan poin-poin perdamaian tersebut, falamma katabal katibu, ketika sang penulis yaitu Ali bin Abi Thalib menulis Bismillahirrahmanirrahim, qalat Quraisy, berkata Quraisy yang ketika itu diwakili oleh Suhail bin Amr yang masih dalam keadaan kafir ketika itu, namun beliau kemudian masuk Islam. Beliau mengatakan, Ammar Rahman fala na'rifuhu, adapun Ar-Rahman maka kami tidak mengetahuinya. Nah, ini riwayat yang sahih, tapi dari Qatadah, dan Qatadah perawi beliau adalah tabi'in, ya. Tetapi ada penguat dari riwayat ini, disebutkan dari hadis Jabir bin Abdullah, dari hadis Miswar dan yang lainnya tentang kisah perjanjian Hudaybiyah, bahwa memang orang kafir Quraisy menolak untuk dituliskannya nama Allah Ar-Rahman dalam pembuka butir-butir perjanjian damai tersebut. Ya, jadi ini riwayat yang sahihah, artinya perkara yang pasti dalam sejarah hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun riwayat yang dibawakan oleh Syekh ini berbeda, bukan riwayat ini, riwayat yang kedua juga dari Jarir, Muhammad bin Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, kata beliau haddatsana Al-Qasim. Ini yang dimaksud dalam kitab Tauhid. Haddatsana Al-Qasim qala haddatsana Al-Husain. Ya. Qala Husain inilah yang kemudian dijuluki Sunaid, perawi yang lemah. Ya, Husain Al-Masisi. Beliau berkata, haddatsani Hajjaj an Ibnu Jurayj an Mujahid, menyampaikan kepadaku Hajjaj bin Arfah dari Ibnu Jurayj dari Mujahid. Ibnu Jurayj mudallis, dan sini an-ana dari Mujahid. Nah, Mujahid berkata, qauluhu kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat. Itu kita bacakan awal ayat surah
ke-30, surah Ar-Ra'd ayat ke-30. Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatlu 'alaihim alladhi awhayna ilayka wa hum yakfuruna birrahman. Al-ayat. Qala hadha lamma kataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraisyan fil Hudaybiyah. Ini adalah ketika Nabi menulis perjanjian dengan orang-orang Quraisy pada perjanjian Hudaybiyah. Kataba, beliau menulis Bismillahirrahmanirrahim. Maka berkata mereka, orang-orang Quraisy itu Suhail bin Amr, la naktub rahmana wa ma nadri mar-rahman. Kami tidak akan menulis kata Ar-Rahman. Kami tidak tahu apa Ar-Rahman itu. Wa la naktub illa bismika Allahumma. Kami tidak akan menulis kecuali dengan kalimat bismika Allahumma. Baik. Sekali lagi yang menulis siapa yang menulis? Untuk perjanjian Ali bin Abi Thalib. Tetapi perjanjian ini tentunya perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Maka di sini disandarkan penulisan juga kepada orang Quraisy. Kata dia apa? La naktu. Kami tidak mau. Maksudnya kami tidak menerima kalau ditulis di situ Ar-Rahman. Ya. Adapun yang menulis hakikatnya adalah Ali bin Abi Thalib dari pihak kaum muslimin. Tapi mereka tidak terima itu. Sebagaimana mereka tidak menerima ketika dituliskan min Muhammad Rasulullah, dari Muhammad Rasulullah. Mereka tidak terima. Ganti dengan nama ayahmu Muhammad bin Abdullah. Maka yang menulis adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Tapi tatkala yang ditulis harus dengan kesepakatan kedua belah pihak, maka dinisbahkan penulisan itu juga kepada orang Quraisy. Kata mereka, kami tidak akan menulis Ar-Rahman. Apa itu Ar-Rahman? Ya, tulislah dengan nama Bismika Allahumma, dengan namamu ya Allah. Karena nama Allah mereka terima. Allahumma ya Allah. Ya, maka turunlah firman Allah ini, yaitu wa hum yakfuruna birrahman. Mereka kafir kepada nama Allah Ar-Rahman. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa rabbi la ilaha illa hu, dialah Rabbku, tiada sembahan yang berhak disembah kecuali dia. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, hanya kepadanya aku berserah diri dan kepadanya aku kembali, aku bertobat. Ya, jadi ini pengingkaran kepada kaum Quraisy. Sekali lagi, hadisnya ya lemah, yang seperti disebutkan oleh Syekh Saleh bin Abdullah Al-Utsaimin dalam Darul Nadir. Di sini beliau mengatakan takhrij hadis Kitab Tauhid, kata beliau, akhrajahu Ibnu Jarir an Mujahid mursalan, dikeluarkan oleh Mujahid At-Tabari dalam tafsirnya dari Mujahid bin Jabar dalam bentuk mursal. Mursal artinya tabi'i meriwayatkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau merafakannya kepada Nabi. Mujahid mengatakan ini sebab turunnya. Padahal Mujahid tidak bertemu dengan zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia ada sanad yang terputus. Fahuwa dha'ifun liirsalih, maka dia lemah karena kemursalan hadis tersebut. Juga disebutkan bahwa dia lemah karena ada perawi yang bernama Husain. Ya, di samping Mujahid juga ada An-Anah Ibnu Jurayj yang dia mudallis. Kemudian juga ada perawi yaitu Husain bin Dawud Al-Masisi, dijuluki, digelari Sunaid, Al-Muraqqab bi Sunaid. Dalam Taqribut Tahdzib, Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani mengatakan dha'ifun ma'a imamatihi wa ma'rifatihi. Dia perawi yang lemah meskipun dia seorang imam, ya, dan diketahui dengan keluasan ilmunya. Jadi dari sisi ilmu sunnah dia orang yang terpercaya, imam. Tetapi dari sisi periwayatan dia lemah.
Dan itu bukan perkara yang aneh, disifatkan dengannya sebagian ulama, ya, seperti yang terkenal Abdullah bin Lahiyah. Beliau lemah karena terbakar bukunya, perpustakaannya. Setelah itu dia menyampaikan hadis dari hafalannya tapi sudah berubah. Maka riwayatnya, khususnya dari perawi yang belakangan, riwayat yang lemah. Abdullah bin Lahiyah, padahal dia seorang yang disifati sebagai imam ahlus sunnah, tokoh dalam ahlus sunnah, membela akidah ahlus sunnah wal jamaah. Juga Imam Abu Hanifah, salah satu dari imam mazhab yang keempat, beliau dikatakan, ya, lemah hadisnya, ya, beliau perawi yang lemah. Baik. Maka demikian keadaan tentang sanad hadis ini. Tetapi sekali lagi bahwa pengingkaran orang-orang Quraisy terhadap nama Allah Ar-Rahman telah sah dari jalan yang banyak, di antaranya dari riwayat-riwayat yang marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kisah perjanjian Hudaybiyah, dari riwayat Jabir bin Abdullah, riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Selanjutnya mari kita lihat penjelasan global dari riwayat ini. Syarhul Ijmali. Qala yukhbiruna ar-rawi li hadha al-athar annahu lamma arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yadhkura isma ar-rahmani fi wathiqati sulh al-Hudaybiyah i'taradat Quraisy ala dhalik. Perawi yaitu Mujahid, dalam hal ini Mujahid bin Jabal, murid Abdullah bin Abbas, salah seorang imam mufassir yang terkenal, salah seorang dari fuqaha Madinah yang 7, fuqaha 7. Beliau mengabarkan dalam riwayat ini bahwa tatkala baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nama Allah Ar-Rahman dalam lembaran perjanjian Hudaybiyah, maka orang-orang Quraisy menentang hal tersebut. Apa alasannya? Mudda'iyatan annahum la ya'rifuna hadzal isma. Mereka mengklaim, mereka mengatakan, kami tidak kenal nama ini. Kami tidak kenal nama ini. Ya. Maka wa anna Allah azza wa jalla anzala fi sya'ni hadhihi al-qissati qawluhu ta'ala wa hum yakfuruna bir-rahman. Maka dan bahwasanya Allah sampai mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan berkaitan dengan kisah ini firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-30. Allah menegaskan wa hum yakfuruna bir-rahman, dan mereka mengingkari Ar-Rahman. Ya, baik. Maka ini dalil yang tegas menunjukkan kepada kita bahwa mereka menolak nama Allah Ar-Rahman, dan mereka dengan penolakan itu berarti mengingkari satu nama yang Allah namakan dirinya dengannya, di antara nama yang tidak boleh dinamakan selain Allah dengannya. Ar-Rahman, nama yang khusus bagi Allah. Cuma sayang sekali di negara kita secara khusus biasa ada orang diberi nama Pak Rahman, kan gitu ya, Rahman. Ya paling tidak boleh. Dia haruslah dengan memakai ta'bid, yaitu Abdur Rahman. Karena nama Ar-Rahman adalah nama yang tidak boleh dinamakan dengannya kecuali Allah Azza wa Jalla. Ya. Beda dengan Rahim. Rahim meskipun sama-sama menunjukkan sifat rahmat, ya, boleh mensifatkan atau menamakan seseorang dengan nama Rahim, ya, seperti firman Allah dalam Al-Quran mensifatkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, azizun alaihi ma anittum bil mu'minina ra'ufun rahim. Maka Nabi dikatakan Rahimun, Rahim, Ra'uf. Allah juga Ra'ufun Rahimun.
Tetapi berbeda antara sifat Allah dengan sifat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Raufnya Allah, pemaaf yang tidak ada kekurangan di dalamnya. Raufnya manusia masih ada padanya kekurangan, tidak sempurna. Rahimnya Allah, rahim yang tidak ada cacat celah di dalamnya, tidak ada kekurangan di dalamnya. Rahimnya manusia terbatas sesuai dengan kekurangan pada diri manusia, ya. Maka memberikan nama rahim boleh, tapi rahman tidak boleh, ya. Baik, akan datang nanti bab-bab berkaitan dengan masalah penamaan dalam kaitannya dengan masalah tauhid. Baik, berikutnya faedah dari riwayat ini. Sekali lagi, riwayatnya lemah, tetapi makna penolakan orang-orang Quraisy terhadap nama Ar-Rahman itu perkara yang sah, ya. Adapun faedahnya dalam kitab Al-Jadid Syarah Kitab Tauhid disebutkan dua faedah saja. Yang pertama, itsbatu ismir rahmani al-mutadammini sifat ar-rahmati. Faedah yang pertama, penetapan sifat Ar-Rahman. Jadi sifat Ar-Rahman secara meyakinkan adalah nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah, ya, dan tidak boleh diingkari. Ya, pengingkarannya berarti mengingkari keterangan yang sah dalam Al-Quran, ya, mengingkarinya, dan ini bahaya dari bentuk kekufuran. Kemudian nama Allah Ar-Rahman mengandung makna. Di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, setiap nama mengandung sifat, ya. Dan jika sifat itu muta'addi, ya, terkait dengan objek dan hukum, maka berlaku pula dari nama tersebut hukum yang terkait dengan nama dan sifat tadi, ya. Maka seperti nama Allah Ar-Rahman, ya, Allah yang Maha Penyayang, mengandung penetapan nama Allah Ar-Rahman dan sifat Allah yang Maha Penyayang, yang disebutkan al-mutadammini sifat ar-rahmati, yang mengandung sifat rahmat sesuai dengan asal akar kata dari Ar-Rahman, ya, al-fa'lan, fa'lan dari kata rahima yarhamu, rahmah, ya, yang berarti rahmah, ya. Hanya saja para ulama mengatakan Ar-Rahman menunjukkan isba', menunjukkan luas sekali. Maka Ar-Rahman artinya dzur rahmatil wasi'ah, Allah yang rahmatnya maha luas, ya, meliputi rahmatnya kepada kafir maupun mukmin, yang muslim maupun yang munafik, ya. Itulah rahmat Allah. Bahkan rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Wa rahmati wasiat kulla syai', ya, dan rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Baik, jadi ini faedah yang pertama, penetapan nama itu Ar-Rahman dan sifat yang terkandung dalam nama tersebut yaitu sifat rahmat. Faedah yang kedua, anna man ankara syai'an min asma'illahi wa sifatih fahuwa minal hadikinal kafirina, bahwa barang siapa mengingkari satu dari nama dan sifat Allah, ya, apalagi beberapa nama. Maksudnya tentu saja, sekali lagi kita kali dalam pembahasan terdahulu, mengingkari sesuatu dari nama dan sifat Allah yang sah keterangan tentangnya. Datang ayat Al-Quran dan hadis Nabi, bahkan disepakati oleh para ulama bahwa dialah nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mengingkari nama-nama yang seperti ini, fahumul halikin, maka dia jadi orang yang binasa, al-kafirin, yang kafir, ya. Dia dari orang yang binasa, orang yang kafir, ya. Kenapa? Karena mengingkari satu nama atau sifat yang merupakan nama atau sifat Allah
yang Allah sifatkan dirinya dengannya atau namakan dirinya dengannya, dan Rasulnya sifatkan Allah dengannya atau namakan Allah dengannya. Maka menolaknya berarti mengingkari Allah dan Rasulnya, mengingkari ketetapan Allah dan Rasulnya. Ya. Adapun nama yang diperselisihkan, ya, atau bahkan mungkin ditolak dari nama Allah, disifatkan oleh sebagian ulama sebagai nama Allah, namun ditolak oleh yang lainnya. Yang diperselisihkan misalnya nama Al-Muhsin. Al-Muhsin. Ini berselisih para ulama, apakah Allah diberikan nama dengan Muhsin atau tidak? Ada khilaf yang kuat. Syekh Abdul Razak punya risalah khusus tentang nama Al-Muhsin sah dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya beliau membahas dari sisi dalil dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi dan perkataan para ulama yang menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena bapak beliau Abdul Muhsin, ya, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, bukan karena bapaknya, bukan, ya, tapi karena menimbang perkataan para ulama dan dalil dari masing-masing pendapat yang mengatakan nama Allah dan mengatakan bukan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di antara nama yang kita dapatkan dimasukkan dalam nama-nama deretan nama Allah 99 dalam riwayat yang lemah dalam rincian nama-nama Allah, misalnya Al-Ja'il dengan ain, Al-Ja'il yang menjadikan, Ja'ilul malaikati uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba, diambil dari kata itu. Ya, sebagian ulama mengatakan dia adalah nama Allah, tapi yang benar dia bukan dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak mengandung keindahan. Al-Ja'il yang menjadikan apa? Ya, tidak mengandung nama, ya, mengandung keindahan, ya. Kemudian juga nama misalnya, bahkan sebagian nama seperti Al-Muntaqim yang maha murka, Al-Muntaqim, sebagian disebutkan juga kepada Allah nama tersebut. Yang benar tidak, karena intiqam bisa bermakna positif dan bermakna negatif, bahkan konotasinya lebih banyak kepada negatif. Akan menjadi positif kalau dikatakan Allah yang taqimu man yastahiqqul intiqama, Allah akan menghukum dan marah kepada orang yang layak untuk mendapatkan murkanya. Nah, itu baru positif. Sehingga memutlakkan nama Al-Muntaqim bagi Allah tidak sesuai dengan kaidah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pengingkaran seperti ini tentunya bukan dalam pembahasan kufur, ya, atau celaka tadi, ya. Yang celaka dan kafir kalau dia mengingkari apa yang telah sah penamaannya dari Allah dan Rasulnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekiranya difahami, kita kali ini pada pertemuan yang terdahulu. Dalam kitab Taqsimut Tabi'in yang diambil dalam di mana disusun Kitabut Tauhid dalam bentuk tasjil, dalam bentuk diagram yang dinukil dari atau disarikan dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, kitabnya Qaul Mufid yang ada 3 jilid, Qaul Mufid syarah Kitabut Tauhid. Maka disebutkan di sana, ya, 5 faedah, ya, atau ini merupakan kesimpulan dari seluruh bab, ya, yaitu al-masail yang didapatkan darinya adalah al-ula adamul imani bijahdi syai'in minal asma'i was sifat ay intifa'ul iman bihada. Masalah pertama bahwa tidak berimannya seseorang dengan mengingkari
sesuatu dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, masalah nama dan sifat Allah bukan perkara yang remeh. Dia dari usul i'tiqad. Kita mengetahui 3 tauhid: tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik, berikutnya masalah yang kedua, tafsirul ayatul Ra'd. Tafsir dari firman Allah, wa hum yakfuruna birrahman. Dijelaskan dengan ayat ini bahwa dia adalah penetapan hukum kepada orang-orang kafir Quraisy yang mereka menolak penamaan Allah SWT dengan nama Ar-Rahman. Maka berarti barang siapa menolak satu nama dari nama Allah yang sah bagi Allah, Allah menamakan dirinya dengannya dan Rasulnya menamakan Allah dengannya, maka dia telah meniru dan menyerupai orang-orang kafir musyrik dari kalangan Quraisy tersebut. Ya, masalah nama Allah bukan perkara yang bisa dicapai dengan akal semata. Masalah nama dan sifat Allah bukan perkara yang bisa diketahui dengan hati semata. Dia adalah perkara dalil, tauqif. Harus didapatkan dalil dan keterangan yang menunjukkan akan nama dan sifat tersebut dinisbahkan kepada Allah, disandarkan kepada Allah, dinamakan Allah dengannya dan disifatkan Allah dengannya, dan sesuai dengan kaidah-kaidah penamaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, barang siapa yang ingin melihat dengan detail kaidah penamaan, mana yang sah sebagai nama bagi Allah, mana yang tidak karena tidak sesuai dengan kaidah, maka hendaklah dia membaca kitab Qawaidul Muthla fi Asma'illahil Husna wa Sifatihi Al-Ula, karangan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kemudian yang ketiga, tarku at-tahdithi bima la yafhamu as-sami'u, tidak menyampaikan apa yang tidak bisa difahami oleh pendengar. Ya, menyampaikan haruslah dengan kadar apa yang difahami oleh pendengar, apa yang bisa difahami oleh mereka. Ya, jika dikhawatirkan ya tidak mereka fahami, maka kita wajib untuk menyembunyikan ilmu perkara tersebut. Sebagian mengatakan tidak wajib tapi boleh. Ya, jawazu kitmani ba'dil ilmi, bolehnya menyembunyikan sebahagian ilmu khawatir terjadi kesalahpahaman terhadap ilmu tersebut. Yang keempat, zikru al-illah, penyebutan sebab mengapa orang yang mengingkari nama Allah atau sifat Allah yang sah bagi Allah dikatakan kafir. Kenapa? Maka kata Syekh, zikru illah, penyebutan sebab dan alasan, yaitu annahu yufdi ila takdzibillahi wa rasulih, mengingkari nama atau mengingkari sifat dari nama dan sifat Allah ini mengantar kepada pendustaan kepada Allah dan Rasulnya. Padahal Allah berfirman, wa ma asdaqu minallahi qila wa man asdaqu minallahi qila wa man asdaqu minallahi haditha. Tidak ada yang paling benar ucapannya selain Allah. Tidak ada yang paling benar firmannya kecuali Allah. Ya, Allah menegaskan tentang nabinya, walau taqawwala alaina ba'dul aqawil la khamna minhu bil yamin. Kalau baginda Nabi menisbahkan kepada kami apa yang bukan kebenaran, taqawwul, mengarang-arang perkara kepada Allah, apa yang tidak ada pada Allah, misalnya memberikan nama yang bukan nama Allah, memberikan sifat apa yang bukan sifat Allah. Allah mengancam, la khadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al watin, kami akan ambil dengan tangan kanan kami
dan kami putuskan ulat lehernya. Jadi jelas mengarang-arang adalah perkara yang batil, kekufuran. Maka tidak mungkin jika Nabi menyandarkan kepada Allah suatu perkara orang kita tolak. Itu sama saja menuduh baginda dari mengarang-arang, membuat karangan, membuat nama apa yang bukan bagi Allah. Tidak. Sekali lagi, mengingkari nama dan sifat Allah yang sah baginya merupakan bentuk pendustaan kepada Allah dan Rasulnya. Walau lam yata'ammad al-munkiru, meskipun orang yang mengingkari tidak sengaja, tidak bermaksud demikian, ya, tapi ketentuan dari pendapatnya menolak Allah dan Rasulnya. Yang terakhir, yang kelima, kalam Ibnu Abbas liman istankara syai'an min dzalik wa annahu ahlakahu. Perkataan Ibnu Abbas, ya, bagi orang yang mengingkari nama Allah dan bahwa pengingkaran tersebut telah menghancurkan dan membinasakan dia. Itu riwayat Tawus bin Kaisan dari Abdullah bin Abbas yang pekan lalu telah kita bahas. Baik, saya kira demikian ikhwani fiddin. Selanjutnya kita masuk kepada bab yang baru. Tidak. Kaitan antara asar dengan bab dan tauhid. Kata Syekh, haitsu dalla al-atharu ala kufri man ankara syai'an min asma'illahi wa sifatihi. Kaitan antara hadis atau riwayat ini dengan bab hukum orang yang mengingkari nama dan sifat Allah dan tauhid asma dan sifat, yaitu tatkala riwayat ini menunjukkan ala kufri man ankara syai'an, akan kekafiran orang yang mengingkari sesuatu dari nama dan sifat Allah. Lianna dzalik, karena yang demikian itu, pengingkaran nama dan sifat bagi Allah, yunafi tauhid al-asma'i was sifat, bertentangan dengan tauhid asma dan sifat, salah satu dari tiga jenis tauhid. Salah satu dari tiga jenis tauhid. Baik. Kita masuk pada bab yang berikutnya. Babu qaulillahi ta'ala ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktsaruhum kafirun. Bab yang berikutnya dan bab-bab sesudahnya disebutkan oleh Syekh Sarhan ya, disebutkan oleh Syekh Husain bin Muhammad Sarhan dalam kitabnya Taqsim wa Taq'id lil Qaul Mufid, bahwa bab-bab ini adalah bab-bab yang menerangkan tentang kesalahan dalam ucapan, ya, yang terkait dengan masalah tauhid. Jadi ucapan tetapi membahayakan tauhid, bisa mengantar kepada bentuk syirik kecil, bahkan bisa mengantar kepada syirik besar, ya. Nah, mulai dari bab ini dan bab-bab berikutnya seperti bersumpah dengan selain nama Allah, mengatakan masya Allahu wa syi'ta, menurut kehendakmu dan menurut kehendak Allah dan kehendakmu, termasuk juga mengatakan mutirna binaui kada, hujan turun karena bintang ini bintang itu. Ini adalah kesalahan dalam lafal dan bentuk syirik dalam ucapan. Jadi bab al-manahil lafziyah wa syirkiyah, lafal yang dilarang diucapkan dan bisa mengantar kepada kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil, maka harus dijauhi, ya. Nah, bab tersebut yang pertama adalah bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktsaruhum kafirun. Surah An-Nahl ayat 33, Allah berfirman yang artinya mereka mengingkari nikmat Allah, mereka mengakui nikmat Allah kemudian mengingkarinya, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang kafir, ya. Kafir nikmat, kufur nikmat, ya. Kufur nikmat tidak sampai mengantar kepada
kafir besar yang mengeluarkan dari Islam. Tetapi ada dari bentuk kufur nikmat yang bisa mengantar kepada keadaan tersebut ketika seseorang menyandarkan sesuatu bukan kepada Allah dan meyakini bahwa sesuatu itu mendatangkan manfaat dan menolak mudarat selain Allah, ya, maka ini kufur akbar, mengeluarkan dari Islam. Baik, penjelasan dari kalimat ayat ke-82 dari surah An-Nahl. Syarhul kalimat. Qal ya'rifuna ni'matallahi ay ya'tarifuna. Ya'rifuna, mereka mengenal. Maksudnya ya'tarifun, mereka mengakui. Ay mukirrun, mereka mengakui bi anna ni'ama kullaha min indillah, bahwa semua nikmat itu datangnya dari Allah. Seorang yang mengakui nikmat hanya dari Allah berarti dia beriman kepada Allah, ya. Tinggal kemudian apakah dia menyandarkan itu kepada selain Allah atau tidak dalam bentuk penyandaran sebab, ya. Kalau dia sandarkan dalam bentuk penyandaran sebab, maka itu benar, ya, jika dia sebab kauni atau syar'i, ya, tetapi kurang dari sisi adab. Dari sisi adab kita nisbahkan dan sandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, thumma yunkirunaha, kemudian mereka mengingkarinya, ay thumma yunkiruna ni'ama, ya, kemudian mereka mengingkari nikmat-nikmat itu. Wa dzalika bi af'alihim khabihati min ibadati ghairillahi wa bi aqwalihim. Yang demikian itu, kata Syekh, mereka mengingkari nikmat dengan dua perkara. Wa dzalika bi af'alihim qabih. Yang pertama, mereka mengingkari dengan perbuatan mereka yang jelek. Apa itu? Dengan beribadah kepada selain Allah. Nah, ini kufur akbar, keluar dari Islam, ya. Allah yang memberi rezeki, namun yang disyukuri selainnya, ya, maka ini syirik keluar dari Islam. Itu pertama. Yang kedua, dan yang dimaksud dalam bab biaqwalihim, mereka, ya, mengingkari nikmat Allah dengan lisan mereka, dengan ucapan mereka. Haitsu qala, tatkala mereka berkata, hasalat hadhihi an-ni'matu min Allah bi syafa'atil asnami aw qalu mirathan min al-aba'i wal ajdadi. Ketika mereka mengatakan nikmat ini didapatkan dari Allah berkat syafaat dari berhala. Kalau ini juga kufur, keluar dari Islam kalau ini, ya. Mereka mengatakan dengan syafaat dari berhala, ya, maka turunlah nikmat dari Allah. Atau mereka mengatakan ini kami wariskan dari nenek moyang kami, dengan aba'i wal ajdad, dari nenek moyang kami. Ini kufur orang-orang kafir, ya. Adapun pendalilan dengan ayat ini untuk kufur yang asgar dalam hal ini syirik dalam ucapan, ya, maka akan jelas dalam bab-bab berikut ini nanti, dan dari dalam bab ini juga. Baik. Demikian, kita dengarkan dulu kumandang azan Isya, lalu kita selesaikan apa yang disebutkan dari penjelasan kalimat, dan jika ada pertanyaan kita akan mencoba menjawab pertanyaan yang datang. Wallahu a'lam bishawab.
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله اللهم رب والصلاة القائمة Baik, ikhwan fillah, kita lanjutkan sedikit. Berikutnya ada lanjutan ayat dari surah An-Nahl. Allah berfirman, wa aktsaruhumul kafirun. Aktsaruhum ay kulluhum. Maksud dari kata aktsaruhum yang arti harfiahnya adalah kebanyakan dari mereka, yang dimaksud adalah seluruhnya mereka. Maksudnya seluruh orang-orang yang mengakui nikmat Allah namun kemudian mengingkarinya, baik dengan perbuatan, dengan menyekutukan Allah dengan selainnya, menyembah berhala, atau dengan ucapan mereka ketika mereka mengatakan nikmat datang dengan syafaat dari berhala misalnya, yang dia adalah kekufuran yang mengeluarkan dari Islam. Ya, maka maksud kata aktsaruhum bukan ada yang kafir, ada yang tidak. Semua yang berpendapat seperti ini, semua yang berkeyakinan seperti ini, maka dia telah keluar dari Islam. Kulluhum, bukan kebanyakan, tapi semua dari mereka. Al-kafirun, orang-orang yang kafir, ay kafiruna billahi azza wa jalla, orang-orang yang kafir kepada Allah. Al-jahiduna lin-ni'ami, yang mereka mengingkari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka diingatkan kembali bahwa kufur nikmat ada dua. Kufur nikmat ada dua. Sebagian mengatakan kufur nikmat semuanya tidak mengeluarkan dari Islam. Ya, keliru. Kufur nikmat ada dua. Ada kufur nikmat yang tidak mengeluarkan dari Islam. Ya, ketika seorang mengakui nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, lalu meyakini suatu sebab sebagai sebab datangnya nikmat dari Allah tersebut yang dia bukan merupakan sebab, baik syar'i maupun kauni. Ya, menyandarkan nikmat kepada sebab, ya, yang bukan sebab syar'i dan kauni, maka dia dari bentuk syirik fil alfaz, syirik dalam lafal, kufur dalam lafal. Ya, adapun yang tidak mengeluarkan dari Islam, adapun jika dia mengingkari nikmat lalu kemudian melaksanakan perkara yang berkaitan dengan ibadah kepada selain Allah, maka dia adalah kufur yang mengeluarkan dari Islam. Demikian pula jika menyandarkan manfaat dan mudarat kepada selain Allah, ya, maka juga kufur yang mengeluarkan dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. Baik, saya kira demikian ikhwan fillah. Ada pertanyaan sebelum kita menutup pembahasan? Ya. 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 Contohnya, ya, disebutkan dalam pertemuan terdahulu dalam syarah Kitab Tauhid dalam Taisir Azizil Hamid dan Fathul Majid, seperti Imam Ahmad bin Hanbal, beliau tidak meriwayatkan hadis-hadis yang berkaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar kepada penguasa, karena khawatir
disalah fahami bahwa bolehnya memberontak kepada penguasa. Imam Malik bin Anas radhiyallahu rahimahullah taala tidak menyampaikan hadis-hadis tentang nama dan sifat Allah, tentang sifat-sifat Allah, kecuali dalam majelis-majelis ilmu, tidak kepada orang awam, ya, karena beliau khawatir difahami tidak dengan semestinya, ya. Itu contoh-contohnya, ya. Dan itu tabrib dari Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Ilmi tentang bolehnya menyembunyikan sebagian ilmu, ya, bolehnya menyembunyikan sebagian ilmu karena khawatir dari fitnah. Berdua asar-asar yang tadi disebutkan juga. Wallahu a'lam bishawab. Nah, banyak saya kira, dan itu juga pegangan bagi siapapun yang mendakwahkan Islam dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya dia memiliki pengetahuan tentang keadaan orang yang ia menyampaikan dakwah Islam tadi kepada mereka, ya, apa yang lebih bermanfaat bagi mereka, apa yang dikhawatirkan tidak mereka pahami atau difahami yang sebaliknya, kebaikan difahami kejelekan, maka ini yang disampaikan, ini yang ditunda, ini sebagai tahapan awal, ini tingkatan yang kedua dan sebagainya. Maka itu merupakan bentuk dari hikmah yang Allah berikan pada seorang dai, seorang ahli ilmi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada yang lain? Ya, ya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Dalam sebagian riwayat dalam tafsir Ibn Abi Hatim, ya, mereka dalam menolak mengatakan ma na'rifu illa rahman al-yamamah, kami tidak mengenal kecuali Rahman Yamamah. La na'rifu illa Rahman al-Yamamah, kami tidak mengenal kecuali Rahman Yamamah, ya. Berarti di sini kata Rahman bukan kosakata baru bagi mereka. Lihat di layar, ya. Akhraj rawahu Bukhari an Marwan ibn Hakam wal Miswar bin Makhramah, ya, itu riwayat yang tadi di atas, ya. La na'rifu Rahman wa Rahim. Kemudian adapun riwayat la na'rifu illa rahmata al-yamamah dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya, dan sebagaimana disebutkan oleh As-Suyuti dalam kitabnya Durrul Mansur dari apa secara mursal, ya. Nah, Rahmanul Yamamah berarti kata Rahman bukan kosakata baru bagi mereka. Jadi mereka menolak kemutlakan Allah dalam sifat tersebut, ya. Mereka menolak kemutlakan Allah bahwa Allah Maha Rahman, memberikan rahmatnya kepada siapa yang Allah kehendaki. Karena mereka menjadikan rahmat Allah adanya rezeki, anak, keturunan, harta yang melimpah, kedudukan, itu tanda bahwa Allah cinta dan ridho. Buktinya kami, katanya, kami terus berketurunan, punya harta, orang terpandang dari bangsa Arab, ya, maka tidak mungkin nenek moyang kami salah dalam hal ini. Maka imma begitu mereka melazimi itu, ya. Kemudian dengan itu mereka menolak rahmat Allah, di mana akidah Ahlussunnah mengatakan rahmat Allah yang luas tidak berkaitan dengan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Allah memberikan rahmatnya kepada kafir dan muslim, ya, dan itu tidak berkaitan bahwa Allah cinta kepada orang kafir, ya. Wala yarda li ibadihi al-kufur, Allah tidak ridha bagi hambanya kekafiran. Nah, mana ini yang mereka tolak, ya? Atau kemutlakan Allah dengan sifat rahmatnya yang memberikan rahmatnya kepada siapa yang Allah kehendaki, ini yang mereka tolak. Wallahu a'lam bishawab, ya. Adapun kata Ar-Rahman bukan nama
baru bagi mereka. Allah berfirman, qul Allah awir rahman ayyam ma tad'u falahul asmaul husna. Manapun yang disuruh dari nama Allah, Rahman ataupun Allah, maka dia adalah nama yang indah yang Allah namakan dirinya dengannya, yang dinamakan oleh Rasulnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Mati. Ayah. Ya. Jadi ya'rifuna nikmat Allah itu mereka mengenali, mengakui nikmat dari Allah, lalu mereka ingkari. Kemudian dengan ayat yang lain, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Allah maka sebutkanlah. Maksudnya sebutkan di sini tidak mesti menyebutkan perbuatan apalagi dalam masalah ibadah. Maksudnya menyebutkan Ishkurullaha ya wahmadahu. Sebutlah, syukurilah Allah dan pujilah Allah dengannya. Itu menyebutkan alhamdulillah. Sehingga para ulama mengatakan syukur nikmat ada tiga. Syukur nikmat ada tiga. Yaitu apa? Al-i'tirafu biha batinah. Mengakui bahwa nikmat dari Allah dalam batin. Inilah tadi ya'rifuna nikmat Allah. Ya'tarifuna. Mereka akui. Itu orang beriman. Satu. Kedua apa? Tidak sempurna syukur iman hanya dengan ini saja. Mengakui. Harus yang kedua lagi. Apa itu? At-tahadduts biha zahira. Mengucapkan nikmat itu secara zahir, yaitu mensyukurinya. Itu maksudnya. Ya, mengucapkan alhamdulillah. Innallaha ahabba ya min ibadihi ayyakula aklata fayahmadullaha alaiha wa yashraba syurbata fayahmadullaha alaiha. Sungguh Allah cinta hambanya makan satu butir makanan lalu ia memuji Allah dengannya. Dia minum satu tegukan lalu ia memuji Allah dengannya. Pujian kepada Allah, kalimat yang pendek ringkas tapi agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimatani habibatani ila rahman thaqilatani fil mizan. Apalagi kurang? Habibatani ila rahman thaqilatani fil mizan khafifatani fil lisan. Subhanallahi wa bihamdi. Apa bihamdinya? Subhanallahil azim. Ya, tahmid yang paling tinggi. Apa tahmid yang paling tinggi? Sudah pernah kita sebutkan. Bentuk pujian yang paling tinggi. Kan ada istighfar yang paling tinggi. Disebut sayyidul istighfar yang panjang itu. Ya. Isti'adah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada juga a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ada juga a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Isti'adah mana yang paling utama? Dari tiga jenis isti'adah, mana yang lebih utama? Para ulama membahas ya. Istighfar banyak, tapi ada istighfar yang paling tinggi. Istighfar apa tadi? Sayyidul istighfar. Isti'adah ada banyak juga versinya, tapi yang paling tinggi para ulama sepakat yang disebutkan dalam Al-Quran. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir. Apa yang dibaca ketika akan membaca Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu isti'adah yang paling agung. Kemudian pujian sekarang, tahmid yang paling agung. Ada yang tahu? Alhamdulillah saja. Banyak alhamdulillah. Ya. Yang paling tinggi kata Imam Ibnu Qayyim adalah doa pujian setelah makan. Hadis Abu Umamah Al-Bahili adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza rufi'a ma'idatu, jika sudah diangkat makanannya, beliau mengatakan
Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi ghaira makfiyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Kata Imam Ibnu Qayyim, ini pujian yang paling tinggi. Dan ingat, memuji Allah di antara adab berdoa dan sebab dikabulkannya doa, memuji dan berselawat. Nah, kalau kita pakai pujian tertinggi ini, Masya Allah, semakin bernilai pula doa seseorang untuk dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua doa bernilai ulama, karena doa adalah ibadah. Jelas ya? Ya, jadi demikian. Jadi yang dimaksud adalah memuji Allah dan bersyukur hanya kepadanya. Adapun ibadah, menceritakan nikmat, apalagi dia ibadah, nah, dikhawatirkan dari bentuk riya, bisa membatalkan pahala amal itu sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Man adalah menyebut-nyebut pemberian. Sedekah bisa batal. Demikian pula ibadah, menyebut-nyebutkan ibadah yang kita kerjakan, menceritakan pada orang lain, namanya sum'ah, menceritakan supaya dipuji. Adapun memperlihatkan supaya dipuji, namanya riya. Ya, riya. Nah, menceritakan berarti berbahaya. Ya. Adapun menyebutkan nikmat dalam bentuk memuji Allah, ya, dan bersyukur kepadanya, ditambah adanya keadaan yang menuntut hal itu, maka dibolehkan, bukan dari bentuk riya, seperti kisah sahabat Nabi yang mulia, khalifah yang ketiga, Utsman bin Affan, ketika beliau dikepung, diboikot, ya, dikepung dalam masjid, tidak bisa keluar oleh para pemberontak, maka beliau kemudian menyebutkan apa yang merupakan kebaikan beliau, bukan dalam bentuk riya dan sum'ah, tapi dalam angka mengingatkan bahwa dia adalah khalifah kaum muslimin, salah seorang sahabat Nabi yang mulia dan utama, yang disepakati oleh para ulama dari sahabat Nabi, atau menurut jumhur ahlus sunnah, ditetapkan sebagai sahabat yang ketiga yang paling utama setelah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Tertib khilafah menurut pendapat yang paling kuat dari para ulama juga merupakan tertib keutamaan, urutan keutamaan, ya. Maka beliau sebutkan agar kemudian mereka sadar, tapi ya mereka tidak sadar. Ya, sama seperti kisah jadi itu dalam rangka mendebat, memberikan hidayah, pencerahan kepada mereka. Sama seperti Abdullah bin Abbas ketika mendebat kaum Khawarij. Beliau datangi dan mengatakan, "Ji'tukum min indi ashabi Rasulillah." Aku telah datang, aku datang dari para sahabat Nabi, wa laysa fikum minhum ahad. Dan tidak seorang pun dari kalian yang dari golongan sahabat. Kalian tidak punya teman sahabat, tidak ada sahabat yang bergabung dengan kalian. Saya dari sahabat. Nah, itu sebagai bentuk perdebatan bahwa apa dasarnya kalian? Jika kalian mengatakan ini adalah agama, dari mana kalian ambil agama itu? Dari Nabi langsung? Kan tidak. Dari sahabat Nabi, tidak ada sahabat Nabi bersama kalian. Kelompok Khawarij ditekan, didebat dengan kalimat yang luar biasa. Baru memperkenalkan diri, Ibnu Abbas sudah menyerang dengan senjata tajam, gitu, ya. Senjata lisan beliau. Itulah sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma wa radhahuma. Jadi dalam bentuk debat dibolehkan, dalam bentuk untuk menjelaskan bayanul hal, kedudukan dan tingkatan, maka tidak mengapa. Ya, tentunya dengan kelurusan hati dan niat ikhlas karena Allah dan dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Saya kira kita cuma sampai di sini. Yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari kami dan dari syaitan, Allah dan Rasul sendiri. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.